zaman ini kan gitu. Itu jadi Tuhan kalau nanti pakai bahasa pagan. Bahkan kalau cuman gara-gara sebutan anak, ini bahaya. Dukung Pak Yunus sama usaha Napi ketik A. Yang mendukung Handis Lobes dengan kripto ketik B. Pak Yunus, bawa dengan entar tak belum ulang ya. Yang mendukung Ustaz Hanafi dengan Pendeta Yunus ketik A. Yang mendukung Pak Kripto dengan Handis Lobes ketik B. Silakan lanjut. Pak Yunus, bawakan data Yohanes 10:30. Coba bawakan, kasih Pak Kripto itu pakai data kita ngomong. Jangan sampai nggak pakai data Pak Yunus. Bawakan datanya. Udah. Ya. Karena Ya, Pak Yohanes Muhammad saya sama ya. Yohanes 10:30 ya. Yesus dan Bapa adalah satu. Yang kedua, saya sudah lupa ini lagi. Lupa, pendeta lupa itu. Pendeta lupa Kripto. Jangan tertawa, orang parah ini didukung pendeta tertawa. udah didukung dia malah sambil ketawa, udah gitu lupa pula datanya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Bahkan itu sampai 36 itu, Pak Yunus. Betul nggak? Silakan langsung bernarasi, jangan saya ngomong. Ini saya yang diskusi sama Bang Handi nanti. Teman-teman yang di bawah yang mendukung minimal tap layar atau kasih apa kek mawar kek apa kek yang Anda dukung. Lanjut. Pak Yunus jangan diam, buka mute-nya. Itu Pak Kripto kasih tahu gimana narasinya itu. Ya, saya tanggapi ya, kalau suka dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Baca sebelumnya, ya. Bapak 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Lebih besar dari siapapun termasuk Yesus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi, Bapakku lebih besar dari siapapun. Ya, jangan bilang kecuali aku gitu. Ya, aku dan Bapa satu. Maka karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maka orang-orang Yahudi itu mengatakan bukan karena pekerjaan baik, ya, bukan suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari kamu, ya, engkau ya. Kan dia menyembuhkan orang, ya, membantu orang, menyembuhkan dan sebagainya, ya. Tetapi dia melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kalau Pendeta Yunus itu setuju bahwa Yesus itu adalah Allah, maka sama aja Pendeta Yunus adalah orang Yahudi yang menghukum mati Yesus. Karena mereka berkata, karena engkau menghujat Allah dan menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Pendeta Yunus menyamakan Yesus dengan Allah. Adalah Pak Yunus juga ikut bersama orang Yahudi membunuh, menghukum mati Yesus, gitu. Ya, senyum-senyum deh. Oke. Buka mute-nya Pak Yunus. Tanggapi Pak Yunus. Ya bagaimana ya, saya jadi lucu kalau begini. Lucu karena kebenaran itu memerdekakan. Itu tugasnya Pak Yunus. Kayak saya kan cuma sebagai moderatori nih, Bang Handi sama Kripto kayaknya. Saya juga sama Pak Yunus. Tinggal disampaikan Pak Yunus. Ini mengatasnamakan pendeta loh Pak Yunus. Ya, di bawah jamaatnya ngelihat loh. Lanjut. Kita baca dulu Roma 10:9 ya. Enggak, ini dulu lari-lari lagi. Nanti dari Roma lari lagi kemana-mana. Tapi kalau Bapak tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak diselamatkan. Roma 10. Jadi Pak Yunus ini adalah pendeta yang juga menghukum mati Yesus karena pendeta ini menyamakan Yesus dengan Allah. Sesuai dengan ayat 33 tadi, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Pak Yunus juga sepaham dengan orang-orang Yahudi yang mau melempari Yesus. Oke? Oke, saya baca dulu ya. Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Kan Ayat kitab saya suci. bilang, Tuhan itu apa? Tuhan itu kurios. Anda mengikuti kurios karena dia adalah Tuhanmu, pemilikmu, penguasamu. Ya. Jadi kalau mengakui dia adalah pemimpinmu, ya, engkau itu diselamatkan. Kan saya bilang, baca teks aslinya. Ya, Pendeta Yunus mengikuti Yesus karena apa? Karena dia adalah Tuhanmu, pemilikmu, penguasamu. Iya kan? Maka engkau diselamatkan. Karena dia lebih besar dari Pak Yunus, bisa menyelamatkan Pak Yunus. Paham? Silakan Pak Yunus dibuka. Pak Yunus, silakan. Berarti artinya kalau dia nggak percaya Pak Kripto sama Yesus sebagai Tuhan, dia nggak selamat. Betul nggak Pak Yunus? Menurut Pak Yunus loh, di Bible-nya ya. Ya. Kalau dia nggak percaya bahwa dia adalah Tuhan, kan itu pakai Roma 10 ayat 9 kan? Betul nggak Pak Yunus? Narasinya. Iya. Berarti nggak terselamatkan Kripto tuh. Berarti termasuk bapaknya Maria, ibunya Maria, terus sampai kepada Nabi Adam tuh nggak percaya tuh kalau Yesus Tuhan, nggak selamat semuanya tuh. Itu ya Pak Yunus ya. Karena harus percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Jadi telat tuh posisi Yesus datangnya tuh. Silakan Pak Kripto. Ini mendukung apa? Ini mendukung apa mendorong ini? Iya kan. Ya Pak Yunus itu di tangannya kiri kanan udah siap batu. Ya mau melempari saya. Enggak begitulah saya. Iya, karena Pak Yunus sama dengan orang Yahudi ingin melempari Yesus. Ya, karena Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Ya Pak Yunus kan nggak suka kan? Silakan Pak Yunus tanggapi. Berarti Pak Kripto tuh nggak selamat tuh Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Ini serius nih Pak Yunus. Ini sesuatu yang harus kita benar-benar jaga ini. Jangan oleng. Bang Handi aja itu Pak Kripto sebagai moderatornya. Saya moderatornya Pak Yunus. Ayo keluarkan data-datanya. Lanjut Pak Yunus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan. Mulai dari 15 dulu, Pak. Jangan dibaca sepotong. 15 dulu sampai 18. Oh iya. Pergilah ke seluruh dunia. Itu, Pak. Ya, kita baca dulu ini. Siapa yang percaya diselamatkan, dibaptis dan diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Sudah ada dalam hukuman Allah. Ya gitu. Ada tanda orang percaya apa Pak? Tanda-tandanya orang percaya di situ Pak Yunus. Ya. Tanda-tanda orang percaya. Ya. Ini ya tanda-tanda orang percaya ya ini mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang akan sembuh. Siapkan megang racun itu Pak Yunus. Siapkan, buktikan keimanan Pak Yunus. Kita ambil racun dulu, minum dulu, biar kita terbukti keimanannya Pak Yunus. Ya benar itu. Ayo silakan Pak Kripto, tanggapi itu. Pak Kripto kasih Matius 7 Pak Kripto 21 sampai 23. Lawannya itu. Apa? Matius 7 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23. Saya kenalah kau di sini Pak Yunus. Oh, bukan setiap orang yang berseru kepadaku kurios, ya kan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan, yang berbuat menurut kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kurios, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan
demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku, Kurios, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, sebab kamu sekalian tuh berbuat jahat, membuat kejahatan. Gitu Iya, loh. menurut Pak Kripto, yang berbuat jahat itu siapa? Ya, mereka yang mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Mereka hanya bisa begitu, tetapi perbuatannya jahat. Mantap Pak Kripto. Tepuk tangan teman-teman Pak Kripto. Bagaimana Pak Yunus? Masih mau? Ayo, usaha napi kalah, usaha Lawan napi Pak kalah. Yunus. Yang berteriak-teriak Yesus Tuhan, Tuhan itu sebetulnya siapa Pak Yunus? Jawab Pak Yunus. Ayo kita lawan dia. Yang berteriak dan bernubuat dengan atas nama Yesus. Mengeluarkan iblis yang posisi pakai raba, pakai bahasa-bahasa begitu tuh siapa? Jawab Pak Yunus. Ajar. Ayo. Oke, setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, apa kehendak Bapa? Pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Beritakan Injil, itulah kehendak Bapa. Dan mereka yang percaya dibaptis, diselamatkan, itulah kehendak Bapa. 2 Petrus 3 ayat 9, ia merindukan satu orang pun jangan binasa. Itulah kehendak Bapa. Beritakan Yesus sebagai juru selamat. Itulah kehendak Bapa. Oke Pak Kripto, kehendak Bapak itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan Pak Kripto? Begini ya, sebelum kamu melakukan kehendak daripada Bapa, ya, harus mengenal Bapa dulu. Ya, siapakah itu Bapa, ya kan? Nah, di dalam mengenal Bapa itu, Yesus pernah mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau sebagai apa? Satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang diutus. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Yang telah engkau utus, yaitu Bapa yang mengutus. Jadi Yesus adalah utusan. Dari mengenal baru bisa mengetahui kehendaknya, melakukan kehendaknya. Bagaimana melakukan kehendak seseorang sebelum mengenal dia? Bagaimana saya melakukan kehendaknya Pak Yunus sebelum saya mengenal Pak Yunus? Ya, paham? Ini Bingung dua-duanya kan? sesat Masih bingung? kayaknya. Dua-duanya sesat kayaknya. Enggak Pak Kripto nggak sesat. Beleng-beleng Jangan, kita jangan. lagi dari moderator kita bilang sesat kita. Bang Handi, kita moderator mana ada kita ini sesat? Hati bijak. Ya, rupanya yang tersesat moderator. Lanjut. Yang tersesat moderator. Pak Yunus. Sekarang ini Pak loh, Yunus, Pak kenapa Yunus. selalu Pak Yunus dalam kegelapan? Pak Yunus, ayolah terangkan dirimu. Wajahmu itu loh manis. Ayo Pak. Kasih Gelap tahu kali. Pak Yunus. Itu Pak Kripto bilang harus mengenal Bapak dulu. Jawab dengan bebel. Bagaimana bisa mengenal Bapak kalau nggak kenal dari anak dulu? Coba bawakan datanya. Pakai data Pak Yunus. Coba. Kenapa harus langsung kenal sama Bapak? Kan harusnya melalui anak dulu. Bagaimana Jangan bisa memihak. Ustadz, jangan memihak. Pak Kripto Tak tadi boleh. bilang, Pak Kripto bilang harus kenal Bapak dulu, baru bisa kenal tuh sama Yesus. Nah, sekarang Pak Yunus dikasih, gimana Pak Yunus tanggapannya? Apakah harus mengenal langsung Tuhan tanpa melalui posisinya anak? Kasih datanya Pak Yunus. Jangan nih, pendeta lo ini macam mati bijak. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus ini adalah representasi atau inkarnasi dari Allah. Jadi kita bisa mengenal Yesus lewat anak Bapa, lewat anaknya. Makanya ini, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah menyatakan dirinya di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi untuk dapat Jangan mengenal Bapa,
Bapa kita mengenal dari anaknya Yesus. Karena dia adalah anak Allah. Oke, Kan saya udah jelaskan kan di depan tadi, masih juga nggak mengerti. Apalagi sekarang menggunakan kata inkarnasi. Karnal itu adalah daging. Inkarnasi sepertinya Bapa menjadi daging, ya, menjadi manusia. Namanya Yesus. Jadi Yesus adalah Bapa. Dari mana Anda mengambil kata inkarnasi di dalam kekristenan, ya? Dan juga yang tadi kan saya sudah bilang, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Ya, termasuk Yesus tidak pernah melihat Bapa. Ya, tetapi Yesus itu menggambarkan, menjelaskan. Dia adalah gambar, itu exegiomai. Ya, saya kasihkan analogi ya. Pada malam hari kita semua kan nggak bisa melihat ada matahari. Ya, tidak ada matahari pada waktu malam. Tapi bulan menyinarkan sinar matahari. Kita berkata, matahari itu tidak ada. Kita tidak bisa melihat matahari. Nggak punya kapasitas bisa melihat matahari. Tapi bulan berkata kepada Pak Yunus, Pak Yunus, janganlah sedih hatimu. Karena aku tahu matahari masih ada. Tapi Pak Yunus tidak punya kapasitas melihatnya. Dan saya bulan memantulkan sinar matahari itu kepada Pak Yunus. Saya bulan bukanlah matahari, tetapi saya memantulkan, saya menghadirkan ada matahari itu. Sama dengan Yesus. Ya. Yesus itu memantulkan, dia seperti bulan memantulkan kehadiran daripada Bapa. Ya, tapi dia bukan Bapa. Paham? Pak Kripto. Jadi kalau kita Pak Kripto, ya. izin kasih Yohanes 5:37 Pak Kripto. Yohanes 5:37. Ya. Yohanes 5:37. Oke. Bapa yang mengutus aku, nah itu kan jelas kan, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke? Jelas Pak Yunus? Itu udah jelas sekali, ya. Kalau itu nggak bisa, Pak Yunus nggak bisa memahami, ya. Wah, sulitlah saya. Sebulan lagi ya begitu juga Pak Yunus. Naik ke Komal begitu juga. Setahun begitu juga. Bawain lagi Pak Yunus. Ayo. Yohanes 1 ayat 1 bawain lagi Pak Yunus. Yohanes 1 sama 1 nggak ngerti-ngerti itu kripto. Coba Pak Yunus bawakan lagi 1 ayat 1. Enggak ada hubungannya itu. Coba aja. Ini Pak Yunus seperti main resleting. Main resleting itu buka tutup. Naik tangga, naik turun gitu loh. Main-main gitu, muter-muter. Hah? Kisah 8 ayat 30. Senyum. Harus serius. Kisah 8 ayat. Berdoa ya, setelah turun dari Komal ini berdoa sungguh-sungguh minta kepada Bapak ya, supaya Bapak memberikan satu petunjuk yang benar ya, seperti Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus roh kebenaran untuk murid-muridnya, agar murid-muridnya mencapai seluruh kebenaran ya, agar mereka mengerti seluruh kebenaran, karena mereka belum mengerti, sedangkan Yesus harus pergi. Aku akan mengutus seorang penolong bagimu. Dia minta kepada Bapa. Dan roh kebenaran, roh penolong itu adalah utusan, ya. Bukannya penjelmaan lagi, entar katanya penjelmaan lagi. Udah Pak Yunus tuh di bawah banyak pengikutnya loh. Itu karena pendeta pakai data. Silahkan Pak Yunus kasih data lagi. Entah datanya tadi pakai data Pak Yunus. Lanjut. Kisah 8 ayat 37, Yesus ini anak Allah. 37 dikatakan, Saud Filipus, jika Tuhan percaya segenap hati, boleh jawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi bukti Ya bahwa kan tadi Filipi 1 di, ayat di 3 depan itu sudah saya mengatakan, bilang, aku keluar dan datang dari Bapa. Berarti dia adalah anak Bapa. Ya, keluar dan datang dari Bapa. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu udah jelas sekali. Ya. Kalau Pak Yunus bilang aku keluar dan datang dari rahim mama saya, berarti kan Pak Yunus adalah anak manusia, kan begitu? Pak Kripto, kasih keluaran 4:22. Siapakah anak Allah itu? Keluaran 4:22 Pak Kripto. Kalau Pak Yunus berkata ya, aku keluar dan datang dari Universitas Indonesia, maka Pak Yunus adalah anak Universitas Indonesia. Paham? Kripto kasih keluaran 4:22. Keluaran, saya nggak suka kitab Musa. Oh nggak suka ya udah. Itu Yudaisme. aduh, oke. Nanti Pak Yunus, kalau saya bilang bahwa Bapa dan Yehova berbeda, ya, nanti itu tingkat lebih tinggi lagi, ya. Itu kelas universitas. Tapi Pak Yunus pasti berpaham bahwa Bapa dengan Doubling itu Pak Yunus. Pak Yunus di mute dulu, doubling. Ya silakan, Bang Kripto. Bang Kripto. Ya, jadi Pak Yunus masih banyak hal-hal yang saya harus edukasi Pak Yunus ya. Ini dulu deh. Ya, tapi saya ingatkan kalau mau naik kelas nanti jangan samakan Bapa dengan Yehova ya. Yehova itu adalah Yudaisme, itu untuk orang Yahudi. Orang Kristen itu adalah perjanjian baru. Ya, nabinya adalah Yesus. Kalau nabinya orang Yahudi itu Musa. Bukan nabinya orang Kristen Musa. Itu nanti lah, itu lebih tinggi. Itu kalau ini aja belum paham jangan naik kelas lagi. Lu semua senyum-senyum Harus belajar aja. kurios teos begitu terus ya. Ya setelah turun dari komal belajar Pak Yunus teos. jangan ketawanya terpaksa gitu, nggak enak lihatnya. Lanjut, Kripto. Ya. Jadi nanti Pak Yunus rajin-rajin cari kata Tuhan di Perjanjian Baru, terus lihat teks aslinya di Alkitab Sabda. Ya nanti lama-lama pinter. Ya mana kurios, mana teos. Kenapa ini Pak Yunus takut dengan takut dengan terang, lalu berada di gelap-gelapan gitu loh. Kenapa Pak? Ya, saya mau berbagi kepada netizen semua ya. Khusus ke Yohanes dulu nih. Boleh mencatat nih. Khusus ke Yohanes nih, Yesus itu utusan Tuhan. Catat baik-baik teman-teman supaya Anda bisa punya bekal untuk diskusi. Ke Yohanes saja dulu. Yohanes 3:17. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 3:34. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 4:34. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:23. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:24. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:30. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:36. Yesus utusan Tuhan. 37. Yohanes 5:37. Yesus utusan Tuhan. 38 utusan Tuhan. Yohanes 6:29 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 6:38 Yesus utusan Tuhan. 6:39 utusan Tuhan. Yohanes 6:44 utusan Tuhan. Yohanes 6:57 utusan Tuhan. 7:16 utusan Tuhan. 7:18 utusan Tuhan. 7:28 utusan Tuhan. 7:29 7:33 utusan Tuhan. 8:16 utusan Tuhan. 8:18 utusan Tuhan. 8:26 utusan Tuhan. Banyak sekali di Yohanes itu Yesus utusan Tuhan. Berjubel. Teman-teman boleh buka, boleh lihat bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Setuju Pak Kripto? Setuju. Ya, Pak Yohanes jangan setuju, kan ini berbeda nih. Pak Yohanes sebelum Yohanes yang kemana-mana, 1 ayat 1-nya, hajar dulu Pak Yohanes.
Buktikan. Jangan ketawa Pak Yohanes. Ini pendeta loh. Kasih data lagi Pak Yohanes. Aduh, gua moderatornya kenapa gue jadi diem aja? Ayo Pak Yohanes, lagi ngidupin air ini teman-teman. Pak Yohanes, ayo. Ini kayak Ustadz ini sabung ayam nih. Coba kasih tunjukkan. Kasih Pak usaha rapi juga enggak. Kasih Yohanes 13:13. Pak Yunus, gitu dong. Iya. Ayo Pak Yunus, jangan diam aja. Ini masalah keimanan, ini harus ada data Pak Yunus. Kasih Yohanes 13:13 Pak Yunus. Kamu memanggil aku guru. Nah, itu. Oh, gue manggil Pak Yohanes jadinya, bukan Pak Yunus, Pak Yohanes. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Serius gini, kita serius ini. Ada Ya. tamu Pak Ustaz. Coba Pak Yunus. Oke. Salah satu Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Bapa juga. Waduh, Pak Krito jadi Yohanes dia ini. Aduh, tambah sesat Pak Yunus ini. Ntar dulu Bunda, biarin aja Pak Krito. Pak Krito jadi Yohanes dia Pak Krito. Aduh, kalian ini pada ngapain? Sehingga minum obat Ini, seharian. Masalahnya saya yang memoderator ini, saya udah bingung. Ini sebetulnya Bible ini kenapa jadi pertentangan banyak banget? Ini gimana Pak Yunus? Aduh, Pak Yunus cemana ini Pak Yunus nih? Pak Kripto ini. Cemana ini sebetulnya nih? Betul Ustadz Anapi. Memang iya, saya juga ini kan moderator nggak enak ngelihat Pak Yunus. Iya, saya nggak Ketawanya enak Pak Yunus. terpaksa. Sebagai Terpaksa pendeta. ketawanya. Ustadz, Pak Yunus ini pendeta yang masih polos, belum pandai bermanuver, masih polos Coba dari sisi data. Ntar dulu Bunda Raba. Coba kita ambil jalan tengahnya dulu nih. Ke Bang Handi, Rostrum nih. menurut Bang Handi, kalimat daripada kejadian itu ada tulisan dulu tahun berapa tuh, karangannya Yohanes, karangan ini, tulisannya begitu nggak? Iya, menurut orang bule, ekoding, menurut karangan ini gitu. Karangan Iya. gitu. Itu betul karangan atau gimana sih sebetulnya Bible itu? Ya sekarang Jawabannya, kebahagiaan. Pak Yunus, jawab dong. Jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1. Kalau orang bertanya kasih data. Jawabannya ada di Lukas 1 Kenapa nomor jadi 1 ke kita bawah. yang pinter ini baca Bible ini? Kitab itu ilham Allah, firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan adalah ilham Allah. Aduh, Sekarang ntar dulu ya, Bener nih, Kak. saya absen dulu nih satu nih, tambah lagi pemain. Pak Kripto, semua di Bible itu firman Tuhan. Tidak. Pinter. Pinter kok pendeta Pak Kripto dari dulu udah menjawab gitu, tidak semua. Makanya dia nggak pakai PL juga dia gitu loh. Pak Yunus yang harus jawab. Silakan Pak Yunus. Makanya ini saya di belakangnya Pak Kripto, Bunda Rama. Jadi Pak Yunus Kripto jawab nggak Pak bisa Yunus, diragukan. biar nggak disalahkan kita sama Bang Handi nih. Pak Yunus harus jawab, tanggung jawab Pak Yunus. Jangan diam saja. Kasih tahu sama mereka. Mereka tuh nggak tahu kalau untuk membaca Bible tuh harus ada Roh Kudus dulu itu loh. Coba itu. Jawab Pak Yunus. Itu ada kayaknya ada roh antikristus itu. Ngapain lo, Roh Antikristus kan lo? Aduh. Pak Yunus nggak semangat dah. Coba Alah, Pak saya Yunus. panggil dulu satu nih sebagai penengah juga nih, Rostrum. Rostrum ini kan Kristen juga nih beliau nih. Halo, Iya, Bang. coba suaranya gedein. Gedein, tes. Ya udah. Pendapat Anda di antara Pak Kripto dan Pak Yunus nih gimana? Silakan. Gimana netizen orang nggak bisa Pendapat diem, yang apa nggak ini? bisa ngomong, disuruh diem. Mengenai Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Gitu loh. Silakan. Yesus Lord, Yesus. Izin dulu Oten, Bang Oten. Yang suruh diam saya mudah-mudahan gatal pantatnya ya. Gak bisa tidur kalian, gatal pantat kalian. Ayo lanjut. Kenapa Lu sumpahin gatal pantatmu. Kenapa jadi gue yang gatel? Nggak usah diikuti di Gue bawah. dari tadi Bunda. nggak merasa nyuruh diem, Nggak ngapa usah jadi pantat diikutin gue? Bunda Rama, nggak usah diikutin, nggak usah diikutin. Iya, ya. Oh, Kacau udah jadinya nih. Stop dulu ya. Silakan Pak Rostrum. Dengerin Bunda, jangan Ih, Bang Handi juga nggak bisa kita ngomong. Ih,
Apa sih? Habis ini Bunda. Tadi cuma bilang yang suruh diam, nggak bisa kita intermezzo sedikit. Yang suruh diam aku, ya pantatnya gatal sampai pagi nggak bisa tidur. Lanjut. Aku lagi gatal ini pantatku, kenapa Gatal jadi aku juga. yang gatal Iya. ini? Ih, mati Iya bentar bijak. dulu teman-teman yang di bawah, kita yang di Komal ini semuanya bisa ngomong ya. Jangan dibilang gitu ya, diam ya. Itu gunanya kita di Komal ini. Silakan. Dilanjut. Ya, Pak Rosrum silakan. Silakan, abangku, Bang Kesetrum, Bang Kesetrum, Bang apa? Rostrum, Bang Kesetrum. Rostrum. gua kata. Iya. Kalau dari sisi akademis kan Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Itu aja singkat jawabannya. Itu secara akademis, secara yang nggak akademis katanya Bang Handi. Berarti itu secara akademis, berarti ada yang secara nggak akademis dong gitu, Bang Rostrum. Nah, itu Bang Pendeta Yunus yang bisa menjawab itu. Udah lanjut Bang Handi. Ini Pak Rosrum, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Pak Rosrum, Messenger of God. Messenger of God. Thank you, brother. Begitu Pak Yunus, Messenger of God, kata Pak Rosrum. No God. Silakan Pak Yunus. Ini bahasa Bugis loh tadi. Mudah-mudahan paham. Bugis ya, bahasa Bugis ya. Nah, Skor 2-1 ya Bang Andi ya. 2-1 ya skor ya. Lanjut Pendeta. Gue jadi di belakang jauh ini, gue takutnya keserang, semuanya nyerang kita nih Pak Yunus. Keluarkan datanya lagi. Jadi di belakang gue jauh banget ini. Saya membela Pak Yunus saya. aduh. Cuman memastikan aja kitabnya Pak Yunus yang dipegang sekarang itu Markus 16 itu ada berapa ayat. Itu jangan sampai nggak sama dengan yang punya saya bawa ini. Markus 16. Aduh. Markus A16 itu ada berapa ayat ya? Sabar ya. Markus 16 tadi itu sampai 8 doang Pak. Belakangan sampai 9 sampai 20 tambahan belakangan. Gitu lah Pak Rosrum. Iya betul, di tempat saya begitu, tambahan. Sama dong sama gua yang gua punya. Ya, Terjemahan Indonesianya itu 8 itu hanya sampai takut. Terus ada paragraf kedua lagi itu nggak tahu dari mana ya. Berarti lain gitu. judul ya. Lain judul ya Bang Handi ya. Karena judulnya Iya. tuh Kebangkitan Yesus, terus di situ ada paragraf lanjutan yang ke-9-nya akhir karang Markus menurut naskah kuno. Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Itu yang 9-nya itu judulnya. Lalu nanti posisi yang 12-nya Yesus memperlihatkan diri kepada 2 orang pengikutnya. Itu yang 12 sampai 13. Lalu yang 14-nya Yesus memperlihatkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Itu 14 sampai dengan posisi 18. Lalu yang 19-nya itu Yesus diangkat ke surga. Itu 19 sampai 20. 20. Pertanyaannya, ada yang nyaksiin ke surga? Siapa itu yang nyaksiin itu? Nggak, yang paling parah Tat. Yang paling parah adalah 15 sampai 18 ini sudah banyak makan korban. 15 sampai 18. Betul. Ya, Tapi 15. ini rahasianya ini loh. Saya kasih tahu rahasianya sedikit ya. Yang mengisahkan Yesus terangkat itu cuma 2 ya. Penulis 4 Injil ini, Bible ini, Lukas. Selain Lukas, hanya Lukas dengan kisah para rasul. Ya Lukas juga menuliskan. Hanya 2 ini yang mengisahkan Yesus terangkat. Markus juga Mbak, benar Markus. Markus, Lukas dan kisah para rasul. Nggak ada Markus Markus. juga. Ini yang Markus menceritakan. 16 20. Markus itu juga. pergilah 20 Injililah segala terangkat makhluk. ke surga. Duduk di sebelah Kak Markus 19 16 sampai 20 Markus. ada. Ya. Ya. Itu semua bukan murid Yesus ya, bukan mengatasnamakan murid Yesus. Kalau Yohanes, Inilah yang Matius dibahas Bunda. tidak mengisahkan. Inilah yang dibahas tadi menurut Restrum ini ada tambahan belakangan. Menurut tanggapan Pendeta Yunus, Udah sehat berarti itu Restro sehat. menurut Pak Restrum, Pak Pendeta Yunus, kenapa ada tambahan belakangan yang membuat banyak makan korban? Silakan Pak Yunus. Ada tambahan bagaimana? Di sini sampai ayat 16 itu sampai 20. Kalau di Bang Rostrom berapa?
di saya itu 16 itu sampai dengan 9 saja. 8 sorry. Karena yang ke 9 sampai 20 itu ada tambahan karena itu tidak ada di naskah-naskah tertua. Itu tidak ditemukan. Jadi akhirnya ini sebagai penambah ada satu mitos, histori itu yang menjadi penambahan di dalam melengkapi tentang kisah kebangkitan gitu. Jadi ini tertulis di Bible saya ini bahwa ini tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani yang tertua yang sebagai dasar penyusunan dan pemisahan ini menjadi Bible atau bukan, ini menjadi naskah atau bukan. Seperti itu, Bapak Pendeta Yunus. Berarti Bang Handi, di sini yang dimaksud korban yang banyak itu yang ke-15 itu lalu Yesus berkata gitu ya. Padahal dia udah terangkat ya Bang Handi ya. Kalimatnya, pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia gitu ya Bang Handi ya. Iya, betul. Padahal dia bertentangan dengan posisi di mana Matius 15:24 itu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu nanti di Matius 10:5-6-nya bahwa jawab Yesus, aku diutus di situ ke-12 ya. Di posisi jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu Matius 10:5-6-nya ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah inilah yang menjadi satu hal yang tadi bilang Bang Andi bahwa ini yang banyak menyesatkan ini. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat. Bahkan di situ 16-nya orang yang tidak percaya akan dihukum, tapi orang yang percaya akan dibaptis akan selamat. Gitu loh. Berarti kayaknya seakan-akan memaksa di situ. Bahkan sebagai bukti bahwa mereka percaya gitu. Lanjut Bang Andi. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kan, itu sangat berbahaya dong. Betul. Bahkan di situ Artinya- kalimatnya itu betul. Artinya apa di sana? Orang yang percaya Yesus Tuhan itu, dia harus memenuhi kriteria menjalankan bagaimana penjelasan di bawahnya itu. Di situ mengusir setan atas nama Yesus. Betul. Yang paling berbahaya adalah sekalipun mereka memegang ular dan minum racun maut tidak celaka. Dan yang paling parah adalah yang diperhatikan nih, mereka menaruh tangannya di tempat yang sakit sembuh. Justru ini yang dipraktekkan, atasnya nggak dipakai. Alasannya adalah jangan kau mencobai Tuhanmu. Itu Ustaz. Iya, makanya itu sebagai bukti bahwa mereka percaya orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Ya mungkin bahasa roh itu yang bala-bala. Itu yang kayak itu barangkali. Itulah yang sering dipraktekkan oleh Risuli Lubis kemana-mana. Sikir raba-raba itu. Iya. Gimana Pak Yunus itu? Mau menanggapi nggak Pak Yunus itu? Iya. Ya itu bahasa roh itu ya ini maksudkan. Tetapi kalau ini kan sudah merendahkan ya. Itu merendahkan pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Alkitab bilang itu dosa yang tidak bisa dihapuskan. Itu Matius 12 ayat 32. Itu sama dengan merendahkan Roh Kudus. Jadi ya saya cuma ingatkan itu saja. Itu keliru itu. Bahasa roh itu keliru itu. Karena dia berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal itu. Iya, itu bahasa itu di dalam kekristenan itu bahasa yang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu Bang Muhammad sudah menghina pekerjaan Roh Kudus. Pak Yunus sanggup nggak Pak Yunus minum racun tidak celaka? Coba baca di Matius 12 ayat 32. Markus aja dulu Pak. Markus 16 itu. Matius 12 dulu, Matius 12 32. Ya coba. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia diampuni, tetapi ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan tidak ada di dunia ini tidak, dan di dalam dunia akan datang pun tidak. Kalau tadi kan itu merendahkan kuasa Roh Kudus. Menurut Pak Pendeta Yunus, fungsi Roh Kudus dan Roh Kudus itu siapa? Siapa Roh Kudus dan fungsinya untuk Kristen apa gitu? Fungsinya itu baca di
Yohanes 14 ayat 26. Coba Handi boleh baca? Apa di mana, Pak? Yohanes 14 ayat 26. Oh, itu 14:26. Kenapa itu, Pak? Baca dulu, Pak Andi baca dulu. 26 ya, Pak ya? Masih masalah tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Iya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya gimana itu, Pak? Pertanyaannya ada, Pak. Ini Roh Kudus ini siapa sih? Roh Kudus siapa? Itu baca dulu di ayat 16. Iya, Dengan 16 dan 17. iya Ayat baca 17. aja, Pak. Apa itu? Roh Kudus itu Heeh. yang roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, dunia tidak mengenal, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu selama dan akan diam di dalam kamu. Itu Roh Kudus. Izin Kalau begitu sapa saya dulu. sambut dulu. Apa ini guru ndak? Izin. Oh, sapa dulu. Bang Zumas. Wah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh, Bang Zuma. Mohon izin. Masya Allah. Iya, jadi Alhamdulillah, kalau Ustaz. berbicara mengenai Roh Kudus, barang siapa yang menolak Roh Kudus, maka dia tidak akan memperoleh hidup, kan gitu ya. Artinya barang siapa yang menolak Nabi Muhammad, dia tidak akan memperoleh hidup. Karena Roh Kudus itu datanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, ciri-ciri Roh Kudus itu adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Bapa itulah yang disampaikan. Makanya ketika Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, beliau tidak memperkenalkan diri, aku adalah Roh Kudus, aku adalah Jibril. Tidak. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan langsung, Iqra. Karena itu yang didengarkan dari Allah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak memperkenalkan diri, tidak ditambah-tambahinnya. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu. Enggak. Karena Yesus sendiri mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang, maka dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang didengarkan. Nah, kalau Roh Kudus ini bekerja di Kristen, itu bahaya. Kenapa kalau di Kristen Roh Kudus itu bahaya? Karena pola Roh Kudus di dalam kehidupan saudara kita Kristen, Roh Kudus itu bekerja di setiap individu orang Kristen. Benar nggak Pak Pendeta Yunus? Roh Kudus itu berperan penting dalam hidup setiap orang percaya hari Nah, ini. itu dia. Artinya kalau dalam Kristen itu, Roh Kudus itu dari orang ke orang kan? Setiap manusia Kristen memiliki Roh Kudus. Ini bahaya ini, Pak. Kenapa? Kalau Roh Kudus itu semuanya ada pada diri orang Kristen, maka Kristen sedunia hanya ada satu gereja. Hanya ada satu sekte. Tidak banyak sekte. Tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada Advent. Mereka semuanya akan satu kata, seia sekata, satu ajaran, satu hukum, satu perintah, satu larangan. Tidak bermacam-macam. Karena Roh Kudus itu hanya mendengarkan apa yang didengarkan dari Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu ada di Kristen, bahaya. Apa bahayanya? Coba, kalau Roh Kudusnya datang kepada seorang pendeta, pendeta tidak akan mungkin bermaksiat. Tapi faktanya, pendeta di mana-mana, mohon maaf, ya banyak bermaksiat. Kemana Roh Kudus pada saat itu? Tidur, pensiun, keluar sementara lagi ngopi.
Enggak, polanya bukan begitu. Roh Kudus itu tidak datang kepada orang per orang. Roh Kudus itu datang kepada seorang nabi sebagai penghibur, sebagai penolong lain. Seorang nabi penghibur ini kemudian didatangin Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan, kemudian termaktub di dalam sebuah kitab. Barang siapa yang menjalankan kitab itu, berarti dia menjalankan perintah Roh Kudus. Bila mana umat Islam memiliki ada permasalahan, ada masalah di tengah-tengah mereka, maka dia harus kembali ke Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Baca di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai ekonomi, kembalikan kepada Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Ulama-ulama boleh bertentangan satu sama lain tentang hukum, tetapi yang menentukan kemudian adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bekerja? Ada di dalam Al-Quranul Karim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzi, apa katanya? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Nah, tuh jelas tuh. Jadi Al-Qur'an ini adalah goresan dari kalam ilahi yang dibawa oleh Roh Kudus lalu kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad, dituliskan oleh para sahabat. Nah, ini kalau Roh Kudus datang ke orang Kristen itu sangat bisa saya jelaskan dan saya bisa uraikan bahwa berjuta persen yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengikut Paulus itu bukan Roh Kudus. Izinkan saya 1 menit. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 16? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Dan apabila ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. 1, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang pernah aku katakan. Nah sekarang kita lihat polanya di dalam Yohanes 17 nomor 8, Pak Yunus. Apa kata Yesus, Pak? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu kata Yesus. Dan mereka semua telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang datang kepada Yesus telah Yesus sampaikan. Roh Kudus nanti datang mengingatkan segala firman itu yang pernah Yesus ucapkan. Artinya, ucapan Yesus dengan ucapan Roh Kudus itu tidak akan bertentangan. Ada nggak pertentangan antara ucapan Yesus ke tengah Bani Israel dengan ucapan Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad? Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Ada nggak? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ada nggak yang bertentangan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Tidak ada, Pak Yunus. Tapi ketika Paulus yang datang, maka 1542,8 FM semua ajaran Yesus itu terbantahkan oleh Paulus. Lalu Roh Kudusnya mana? Katanya Roh Kudus kalau datang akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan. Di mana Yesus pernah mengatakan kemudian dirinya adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia? Di mana Yesus pernah mengatakan, aku ini adalah Tuhan yang datang mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi seorang manusia, lalu taat, lalu mati di atas tiang salib. Di mana Yesus pernah katakan itu, Pak? Yesus berkata sebaliknya malah. Dia mengatakan begini. Sabar dulu Bang Suma, saya juga mau sampaikan dulu. Oke, silakan. Karena saya mau closing, ya. Mau kemana, Pak? Kabur. Saya sudah 4 jam dengan Bang Handi. Oh 4 iya, jam. sorry, pantasan lelah kali ku tengok. Iya, silakan. Saya sudah 4 jam dengan Bang Handi tadi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Yesus mati itu untuk kita, ya. Yang pertama, Yesus mati untuk menggenapi nubuatan, ya. Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan mati. Ya, Yesus sebagai penebusan umat manusia. Ya, 1 Korintus 15 ayat
14, kalau dia tidak mati dan bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kematian Yesus sebagai pembawa damai. Kolose 1 ayat Kolose. 20. Tadi katanya Ya. nubuat Nabi, kok lari yang ke Kolose, Pak? Jadi, iya, kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena orang yang percaya akan diselamatkan. Kalau Bang Suma tahu hanya Yesus sebagai utusan, Alkitab Roma 10 ayat 9, jika mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Paulus kata Paulus, Pak. Nah, Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang percaya itu tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi nama kita kalau tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka kita akan dilemparkan di dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Maka tugas kami sebagai hamba Tuhan dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari api. Karena apa? Pengejek-pengejek akan datang. Tidak percaya akan Tuhan, ya. Padahal dia akan datang kembali dan menghakimi semua orang. Setelah khotbah Pak Pendeta kabur gitu. Iya, betul. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Siapa yang percaya Salmon, Pak, diselamatkan? Salmon. Masya Allah. Sendalnya Jadi- udah saya rapiin itu Pak Yunus, sendalnya udah saya rapiin itu. Tadi yang Pak Yunus sama saya 2 jam, capek juga kasihan Pak Yunus aja. Jadi kalau saya jadi orang Kristen, dudukkan dulu ajaran Yesus, baru kemudian salto ke ajaran yang lain. Yesus dulu, kan yang harus dipercaya ini Yesus kan. Yesus dulu yang harus dipercaya. Kalau ajaran Paulus ini, loloskan dulu Paulus sebagai orang yang diberi mandat oleh Yesus untuk mengajar. Adakah Yesus pernah memilih Paulus? Kan tidak pernah. Justru ketika Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah, 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 celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, semua kena kepada Paulus. Paulus tidak ada sedikit pun bisa lolos dari situ. Malah dikatakan waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Serigala ini sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27. Keturunanmu wahai Benyamin akan berlaku seperti serigala. Dia akan merampas rampasannya dan akan membagi-bagikannya kepada bangsa lain. Nah, Paulus mengaku dia adalah keturunan Benyamin. Serigala kan? Orang Farisi kan beliau itu. Jadi kalau dia orang Farisi, tergenapi, itu yang tergenapi. Nah kalau saudara tadi pendeta Yunus mengatakan nubuatan-nubuatan, terlalu dangkal pemahaman Bibelnya. Berbicara mengenai penyaliban, satu-satunya nubuat yang kena terhadap penyaliban kepada Yesus itu adalah Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kayapas imam besar tahun itu bernubuat saat itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel demi menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan kekaisaran Romawi. Itu nubuat itu yang terjadi. Sehingga orang-orang Yahudi berkongko-kongko bersepakat untuk membunuh Yesus meskipun tak memiliki kesalahan. Makanya mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak yang mengutusnya mengizinkan hambanya yang suci ini teraniaya oleh orang Roma dan Yunani dan orang Yahudi? Gak mungkin. Bapak yang mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepada aku karena aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Yohanes 8 nomor 29. Begitu Pendeta Yunus, belajar lagi Pak, biar sedikit ada cahaya dalam hati. Demikian teman-teman, guru-guru saya silakan. Siap, Bang Rastrum, silakan monitor Bang Rastrum. Monitor Bang. Silakan menanggapin. Silakan tanggapi dari Runda Zuma untuk mengenai masalah tadi. Yo, Guru Ndazuma kan juga pendeta, jadi lebih mahir daripada saya. Bisa aja Bapak ini. Silakan Bang, silakan. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaan, wabarakatuh, Bun. Bunda Mila, lanjut.
Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar sandalnya Pak Yunus hilang sebelah. Waalaikumsalam Bunda. Bang Zuma mau menanyakan pertanyaan klasik ya. Iya. Perlakuan umat sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad itu seperti apa terkait dengan keselamatan dan dengan Tuhannya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya, kalau kita berbicara perlakuannya orang jahiliyah, orang jahiliyah itu sudah mengenal Allah, Pak. Sudah mengenal Tuhan itu bernama Allah. Dari sejak dulu orang-orang Quraisy itu ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengadakan ini semua, dia mengatakan Allah. Tapi belum ada syariat, belum ada tata cara ibadah, belum ada hukum-hukum yang datang kepada mereka. Tak ada petunjuk yang datang kepada mereka kemudian. Maka mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian datang untuk membimbing mereka. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Mereka kemudian dibimbing, mereka diajarkan tentang Islam. Karena memang Nabi Muhammad diutus sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas. Nabi Muhammad diutus kemudian kepada bangsa jahil. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya jahiliyah menjadi beradab. Bukan beradab cuman panas-panas tai kuku. 1400 tahun iman mereka tidak goyah sampai hari ini. Sampai hari ini bangsa jahiliyah dibuatnya jadi bangsa yang beradab. Mereka menjadi bangsa yang kemudian memiliki dedikasi terhadap keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menjadi pelopor daripada ajaran Nabi Muhammad. Yang tadinya jahiliyah menjadi mukmin, menjadi muslim, menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi bangsa jahiliyah yang tadinya tidak dipandang kemudian, alhamdulillah kerajaan Allah yang diutus kepada para nabi itu diambil dan diberikan kepada bangsa keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang terjadi, Pak. Silakan. Ya, terkait dengan keselamatan ini belajar ya Bang Zuma ya. Saya belajar. Siap. Nah, terkait dengan secara teologis keselamatan sebelum Muhammad itu kan belum ada syahadat. Nah, itu bagaimana Bang Zuma dengan yang setelah Muhammad mengenal syahadat? Sebenarnya syahadat itu kan persaksian, Pak. Nabi Musa mengajarkan itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bahkan Nabi Musa kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 7, itu Nabi Musa diutus kemudian untuk menjadi Tuhan, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Dan diminta kepada kaumnya untuk percaya itu. Bahwa dia adalah wakil Tuhan. Begitu juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa diminta kemudian mengajarkan kalau dirinya itu adalah utusan Allah. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Diminta oleh Allah kepada Nabi Isa untuk agar mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu bukan anak zina. Tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3 itu kan syahadat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Sama seperti di Islam. Hidup kekal umat Islam peroleh dengan mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu umat Islam akan memperoleh hidup kekal jika mereka kemudian tetap teguh memegang kesaksiannya itu dan mengimplementasikan kesaksiannya dalam bentuk niat, tindakan, perilaku sehari-hari. Seperti itu, Bang. Jadi seluruh nabi itu umatnya bersyahadat, mempersaksikan, oh Nabi Musa ini adalah Nabiullah. Nabi Musa ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Oh Yesus ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Ingat, kedudukan Kristen pada saat Yesus datang di tengah Bani Israel itu nggak punya kelas, tidak punya bagian di sana. Kristen itu muncul jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit. Kristen ini adalah agama buatan tangan manusia dengan mengambil bagian daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya Bani Israel.
Kemudian mereka membentuk satu sekte, membentuk satu ajaran, mencocok-cocokkan kemudian kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mereka kemudian mengoreksi, merevisi sampai kepada bertemunya dengan kitab kanon abad keempat. Jadi terjemahan Septuaginta dinikahkan, dikawinkan dengan kitab kanonik beserta surat Paulus pada abad keempat, lalu kemudian disatukan buku ini, lahirlah konsep perjanjian lama, perjanjian baru. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat terjemahan-terjemahan Anda. Kalau Anda melihat terjemahan-terjemahan kitab saudara, lalu Anda tuangkan ke dalam original teks yang ada, maka sangat jauh menyimpang. Bahkan terjemahan yang ada sekarang, kalau kita lihat original teksnya, manuskrip tertua, itu ada yang tidak ada, Pak. Tapi muncul sekarang sebagai terjemahan. Kenapa? Hanya sekedar untuk memuaskan nafsu penyembahan terhadap selain pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus yang disamakan, diangkat, dilantik setara dengan pencipta. Nah, makanya Yesus nanti mengusir. Jadi kalau syahadat itu sudah diajarkan, hidup kekal. Artinya orang yang mendapatkan surga kekal di dalamnya adalah yang mengimani Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan yang mengimani Yesus adalah utusan Tuhan. Bani Israel pada saat itu 95%, bahkan 98%, bahkan hampir 99% menolak Yesus. Menolaknya sebagai apa? Menolak sebagai nabi, menolak sebagai Mesias. Kristen tiba-tiba melantiknya menjadi Tuhan. Kan tidak nyambung. Yesus datang hanya untuk dipercaya sebagai rasul, bukan dipercaya sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi ratusan tahun sejak Nabi Salomo menunggu Mesias datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi mereka menunggu dari generasi ke generasi Mesias. Apa Mesias itu? Seorang raja yang diurapi Tuhan. Itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan yang mereka tunggu, bukan. Karena mereka paham betul Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ke bumi. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Jadi mereka tak ada terbersit sedikit pun dalam benak mereka Tuhan kita akan datang. Gak ada itu konsep itu, gak ada. Yang mereka tunggu manusia yang diurapi. Begitu datang ternyata Yesus, orang yang lahir tanpa ayah, anak zina yang datang, maka sebagian mereka menolaknya. Nah, selesai perkara. Muncul Kristen dari kalangan orang-orang Farisi, menjadikan mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah itu, di tengah-tengah mereka itu, kemudian dicocokkan dengan konsep dewa. Dewa mereka membuat petir. Wah, ini petirnya lagi kencang kali, ini dewa api yang marah. Ketika gelombang laut kemudian tinggi, ini dewa laut marah. Ketika panennya mereka gugur, ini dewa padi lagi marah. Begitu ada Yesus datang membangkitkan orang mati, terjadi gempa bumi, kemudian angin badai menjadi tenang dibuatnya, air menjadi anggur. Mereka mengatakan, oh ini sifat dewa kita. Mereka tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal dewa. Maka yang mereka lihat, tentara Romawi yang mereka lihat terhadap Yesus, ini dewa, ini anak dewa ini anak dewa. Maka semua gelar yang ada di kitab Tanak terhadap pencipta langit dan bumi berubah seketika secara frontal menjadi theos, menjadi dewa. Sehingga nggak ada hubungannya. Makanya saya sering bertanya kepada orang-orang yang hebat di kalangan Kristen, apa hubungannya antara Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Sedangkan orang Kristen ini bukan bagian dari dakwah misi para nabinya Yahudi. Mereka semua diutus hanya untuk kalangan Bani Yakub. Kok tiba-tiba Kristen dari barat ini mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta? Alasannya apa? Untuk kemudian melanggengkan kekuasaan Imperium Romawi, agar sembahan mereka, dewa-dewa mereka itu tetap disembah oleh seluruh bumi. Mereka menginginkan dewa mereka itu yang disembah oleh seluruh penduduk bumi. Makanya di mana kemudian ada otoritas gereja Katolik pada masa itu, dan bahkan sampai hari ini, maka semua daerah yang ada di bawahnya harus tunduk kepada kebijakan gereja Roma. Itulah yang terjadi. Nah, nanti muncul Protestan,
baru terpecah. Muncul kemudian yang memprotes kebijakan-kebijakan gereja Katolik, kebijakan-kebijakan Imperium Romawi, baru muncul Protestan. Habis itu muncul lagi. Akhirnya menjadi beberapa sekte. Itu dasarnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai benang merah, sama sekali nggak ada. Cuman Yesus mengatakan, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti Yahudi, padahal mereka adalah serigala yang buas. Itulah yang Yesus minta kepada muridnya agar hati-hati. Dari buahnya, kata Yesus, kau bisa mengenal mereka. Apa itu? Membubarkan dan menghancurkan cakupan daripada syahadatain, persaksian tadi, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu dirubah, diputar balikkan kemudian menjadi Yesus itu adalah Tuhan yang satu-satunya itu. Nah, itulah yang terjadi. Bapa itu Esa, maka Esa juga lah dia yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia, antara manusia dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus juga duduk sebagai yang Esa. Jadi ada dua yang Esa di situ menyaingi Tuhan. Demikian, Bang. Oke, cukup jelas. Ada perbedaan sedikit, Bang Zuma. Di tempat kami itu masih ada keraguan sebelum Yesus tentang terkait dengan keselamatan. Karena Yesus ada dan itu diberitakan setelah Yesus tidak ada. Nah, terkait dengan keselamatan itu masih diragukan. Yang hidup sebelum Yesus itu diragukan untuk keselamatan. Memang berarti secara runtutan teman-teman Muslim lebih bisa punya dasar untuk di seluruh nabi-nabi sebelumnya itu betul-betul juga inline gitu dengan Isa sampai dengan Muhammad. Seperti itu, Bang Zuma, kesimpulan saya. Cukup rinci sekali. Iya. Jadi sebenarnya, Bung, sedikit lagi. Al-Quran itu sudah menggariskan. Makanya kami umat Islam ini juga tidak bisa menutup mata dengan adanya gerakan-gerakan kristenisasi melahirkan semangat kami untuk berjihad. Karena kami menganggap dialog-dialog seperti ini itu adalah bagian jihad. Memperjuangkan akidah di depan orang-orang non-muslim, perang logika, perang argumentasi, itu adalah jihad menurut pandangan kami. Al-Quran datang kemudian menyampaikan, dan apa yang disampaikan Al-Quran itu sudah terbukti. Jauh sebelum Al-Quran itu pun sudah terbukti. Nah, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintahnya kemudian wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kata Al-Quran, jalan lurus itu adalah dinul Islam. Mengikuti ajaran Islam. Bahkan ahli Taurat, Bani Israel yang diutus kepada mereka beruntun nabi, beruntun rasul dan kitab suci, diminta pada akhirnya oleh Allah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu rasulku Nabi Muhammad yang menceritakan sebagian dari kitab yang engkau sembunyikan. Telah datang kepada kalian cahaya dan jalan, dan aku akan memberikan jalan keselamatan kepada siapa yang aku inginkan, yang aku kehendaki. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, jelas aku ampuni dan aku akan mencintainya. Itu dalam Al-Quran cakupannya seperti itu. Jadi Al-Quran menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Fattabi'u kata Allah. Maka ikutilah, inilah jalanku yang lurus. Tak ada jalan yang lain. Kalau engkau memilih jalan selain daripada Islam, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kamu.
Jalan itu akan mencerai-beraikan kamu. Coba, bagaimana dengan orang Kristen yang selalu katanya mengikuti Yesus. Bercerai-berai enggak mereka? Bercerai-berai. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Itu real di hadapan kita. Sehingga, kalau berbicara mengenai jalan lurus itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Betul. Itu betul. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min. Ayatnya Ustaz, dilanjutkan Ustaz, saya lupa ayatnya. Al-Quran surah As-Saf. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, memberitakan kemudian tentang Taurat, membenarkan Taurat dan mengabarkan tentang datangnya seorang nabi bernama Ahmad. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Maka kami menjadikan itu sebagai jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Jadi umat Islam apakah melalui Nabi Isa juga? Yes. Karena Nabi Isa yang mengajarkan kemudian kepada manusia bahwasanya akan datang seosok nabi setelahku bernama Ahmad, dan kami pun beriman kepada kenabian beliau Nabi Isa alaihissalam. Makanya rukun Islam itu, rukun iman kami itu salah satunya adalah beriman kepada para nabi, beriman kepada Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Jalan yang terakhir yang ditunjukkan kemudian oleh Allah diutus kepada penutup para nabi, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Allah, jika engkau memilih jalan selain daripada jalan yang kutunjukkan kepada Nabi Muhammad, maka jalan yang engkau pilih itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itu yang ada dalam Al-Quran, Bang. Makanya kami dalam Islam itu, dari organisasi apapun, dari mazhab apapun, kami tetap menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian masjid kami itu tidak dipecah-pecah. Bahwa masjid ini hanya khusus ini. Masjid ini bukan untuk kita. Masjid ini untuk golongan yang lain. Enggak ada. Islam Anda lihat di Indonesia masjid itu ada berapa ribu. Tak ada yang dikunci, Bang. Kecuali ada masalah-masalah pembangunan atau apa dan seterusnya. Masjid itu terbuka 24 jam. Siapapun bisa singgah di sana. Bahkan non-muslim kalau mau rehat boleh singgah di sana. Tapi kalau kita melihat gereja, maaf nih. Di samping kantor saya ada beberapa gereja. Digembok pintunya, sudah begitu pintunya punya gerbang, gerbangnya di pintu lagi. Gerbangnya punya kompleksnya punya gerbang, di gerbang lah dikunci lagi, serba dikunci. Orang singgah di situ meskipun orang Kristen masuk di parkiran dicurigai. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu memang hanya untuk spesial. Spesial orang-orang Kristen yang tidak kemudian sama seperti dengan umat Islam. Di mana masjidnya seluruh umat Islam, apapun kemudian golongannya, mereka bisa kemudian masuk ke dalam untuk beribadah. Bahkan orang Yahudi pun, praktisi Yudaism, mereka mau ibadah di masjid kami boleh. Mereka biasa singgah di masjid kami untuk beribadah. Tapi kalau gereja, saya dulu pernah punya staf. Saya tanya, kamu kenapa setiap hari Jumat selalu izin pulang cepat? Kamu kan orang baru mutasi ke sini. Kok sedikit-sedikit Jumat duluan pulang. Ada apa rupanya? Pekerjaan sampean itu masih banyak loh numpuk. Ini Pak, saya kan baru Pak di sini. Nah, terus gereja saya, sekutu saya jauh Pak dari sini Pak. Lalu hubungannya? Saya masih numpang gereja Pak di jalan ini. Numpang gereja maksudnya? Iya Pak, saya kan beda sekte dengan gereja di situ. Tapi kebetulan ada keluarga saya juga di situ yang beda sekte dengan saya. Jadi saya ikut-ikutan ibadah di sana. Di situ bukan tempat saya sebenarnya. Saya cuma numpang sementara ibadah. Di situ saya berpikir, oh mereka ada istilah kayak begini. Kalau di Islam itu nggak ada. Nah, inilah cerminan bahwasanya Islam adalah jalan yang lurus, yang ada hanya kesaksian kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Hanya itulah jalan satu-satunya kembali kepada pencipta langit dan bumi setelah Nabi Musa, Nabi Isa,
datanglah kemudian masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Boleh tanya satu lagi, Bang? Silakan. Ya, untuk wawasan. Saya pernah dengar, ini saya lagi cari, nggak nemu karena saya nggak bisa cara membuka Al-Qur'annya bagaimana ya. Agak ribet. Jangan percaya tentang Nasrani, jangan percaya sepenuhnya, jangan dibantah sepenuhnya. Itu bagaimana, Bang? Apakah ada Itu penjelasan? kayaknya Terima kalau kasih. nggak salah hadits itu. Ustadz Hanafi hadis itu kan ya? Iya, Ustaz? itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Silakan Ahi, silakan. Ya, tentang mengenai masalah kita tidak boleh posisi sepenuhnya percaya kepada ayat-ayat yang memang posisi mereka gunakan, tapi juga kita tidak boleh membantahnya sepenuhnya, karena di situ ada hal-hal yang memang sudah dijelaskan di Al-Quran. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang ayat Taurat, Zabur, Injil yang sudah dirubah-rubah. Makanya di situ tidak boleh kita posisinya untuk menidakkan dan juga mengiyakan, begitu. Bahkan kalau ayat suci Al-Quran yang disuruh sama Bang Zuma tadi di surat As-Saff ya, situ dikatakan saya akan sempurnakan lagi untuk menyempurnakan ayat suci yang tadi disampaikan terputus oleh Bang Zuma. Wa ayatu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, kata Nabi Isa, yaitu yang namanya adalah Ahmad. Dan juga dalam kurung kita posisi mengetahui kalimat Ahmad itu dengan definisi nama Muhammad, maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Bahkan nanti ada kalimat ketika orang-orang yang memang ingin memadamkan cahaya-cahaya, sebagaimana yang kita tahu, yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu di ayat yang ke-8-nya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Mudah-mudahan termasuk kita yang dibenci oleh orang-orang kafir, para apologet Islam yang sedang berjuang dengan narasi lawan dengan narasi, YouTube lawan dengan YouTube, segala sesuatu kita lawan, posisi TikTok dengan TikTok, kita punya apapun media yang ada, kita lawan semuanya, subhat-subhat kita jelaskan, dan begitu abangku tentang kalimat-kalimat, karena ada ayat-ayat yang sudah dipalsukan, kita tidak boleh mengiyakan dan kita juga tidak boleh posisinya menidakkan. Contoh, banyak ayat-ayat di situ yang Bang Zuma sering mengatakan bahwa Nabi Yesus itu mengatakan perintah yang utama di Markus 12:29 ya, bahwa perintah yang utama itu mengenal Allah satu-satunya yang esa. Maka kita tidak boleh mengatakan tidak, memang benar di situ. Jadi tidak boleh membenarkan seluruhnya dan juga tidak boleh mengiyakan seluruhnya, karena ada sebagian-sebagian yang memang sudah dirubah-rubah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lanjut yang ini. Keren. Iya, silakan Saudara Rostrum. Sudah sangat Ada tamu, gamblang Dedi Lee. dan jelas. Silakan mungkin Oke, tamu kita sapa yang dulu ingin. tamu ya, Bang Rostrum, kita sapa izin. Dedi, Kristen Muslim, saudara. Saya Muslim, Bunda. Oh, apa yang disampaikan Bang? Karena ini kita naikkan Kristen dulu. Apa yang disampaikan, silakan. Saya mau tanya tentang Trinitas itu saya belum terlalu paham maksud Roh Kudus sama Bunda Maryam itu ternyata bukan berbeda ya maksudnya gitu ya. Nanti dulu Bang ya, karena ini Bang Zuma Gurunda lagi diskusi sama Kristen ya. Nanti Bang ya sesi bertanya. Mungkin ini Ya, Bang. Bunda Rahma, mungkin Pak Rostrum, Bang Rostrum mau jelasin barangkali Trinitas. Oh,
Silakan Sebetulnya Bang, dalil jelasin. Trinitas itu Bang Zuma Trinitas itu adanya justru di Al-Maidah ayat 73 itu. Iya, iya, iya. Iya. Mereka itu di Bible itu tidak ada dalil Trinitas. Yang ada dalil Trinitas itu adanya di surat Al-Maidah ayat 73. Bisa diadu. Jadi tidak ada dalil di Bible itu tentang Trinitas. Justru Trinitas itu ada datanya, dalilnya di Al-Quran di surat Al-Maidah. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu daripada yang tiga. Itu datanya ada di Al-Quran justru. Ya. Wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Dan di situ jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Jadi kalau masalah data tentang Trinitas itu justru adanya di surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 73. Nggak ada di Bible. Coba buktikan ada Trinitas di Bible. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Jangan-jangan mereka niru Al-Quran kali ya. Ini saya membuka Al-Maidah. Ayat yang berapa tadi, Ustaz? 73. 73 Bang Rastrum. Hebatnya Dari kiri Rasulullah. ke kanan, bingung saya. Hebatnya Al-Quran ini tidak ada di dalam Bible, tapi Al-Quran langsung menjelaskan tiga Tuhan. Lah, bahasa Ibrani itu dari seperti Al-Quran, Bang. Iya, betul. Karena kau pakai terjemahan ya beda. Lanjut. Kosmetik. Tapi Bang Juma, kalau tidak ada barang yang dibawa oleh Belanda ini masuk ke Republik ini, kalau tidak dibungkus dengan istilah-istilah Al-Quran emang laku gitu? Sulit Bang Andi, karena di situ hanya penuh dengan istilah-istilah pagan Romawi kuno, Yunani kuno. Jadi orang Indonesia ogah kalau dibilang nyembah dewa kemudian turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh manusia, itu orang Indonesia anti itu yang kayak gitu. Terkecuali sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, ajaran kayak gitu udah tertolak oleh pribumi, kebanyakan pribumi. Makanya ketika Belanda datang membuat lembaga Bible, mereka sadur, kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka harus melihat ini sembahan yang paling populer untuk pribumi ini siapa? Allah. Maka mereka pakai kata Allah. Oh, Nabi, Rasul, Alkitab, mereka pakai istilah-istilah itu semua demi untuk memuluskan ajaran dari Barat ini, penyembahan kepada Theos. Begitu. Tapi persoalannya Bang Juma, mereka sering mengatakan kami yang duluan datang. Khusus di Indonesia kan Islam dulu, baru Belanda masuk memporak-poranda, ya, membuat rumah ibadah tandingan selain masjid, kan gitu. Tapi mereka ini mengatakan duluan kami. Sebenarnya yang nyolong siapa sih istilah-istilah ini? Gitu loh maksudnya. Jangan-jangan ini ada pelaku mengaku korban, bagaimana ini? 800 tahun kurang lebih Islam lebih duluan masuk daripada Kristen ke Indonesia ini. Kristen masuk ke Nusantara itu abad ke-16. Sedangkan Islam lebih dulu di abad ke-8. Jauh selisihnya. Jauh. Memang duluan mereka, duluan di Roma sana lebih dulu. Tapi satu hal yang mesti dipahami bahwa antara Nabi Muhammad dengan Yesus berkata ada nabi tapi palsu yang datang kepada pengikutnya. Nah, karena Nabi Muhammad belakangan, Paulus yang lebih dulu, dan Paulus memang terciduk datang kepada pengikut Yesus, maka nabi palsunya ya Paulus.
bagi 7. Oke. Itu si Danis, si Kepdes ini kenapa diturunin? Katanya Banjuma lagi dongeng. Lu naik sini lah. Silakan Rostrom. Ya, ini tadi yang disampaikan saya baru ketemu ya, karena saya juga membeli Al-Quran Bang Zuma. Maaf saya tidak bisa baca, tapi saya cari yang terjemahan ya. Ini saya cukup kaget sih. Saya baru kali ini malam ini tahu ini sih. Ini boleh saya baca tadi ya, Al-Maidah 72 ya. 73. 73. Saya tertarik dengan 72 Ustadz. Sebentar, ini agak ini ya, saya tersinggung ini sebentar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang zalim. Nah, maksudnya kafir karena ini gimana ya? Ini sangat ini, saya agak tersinggung ini dengan ini. Ini baru ketemu ini malam ini. Gimana Bang? Gimana Bang? Silakan Ahi, antum Ahi. Iya, jadi kalau kalimat di posisi yang 72-nya Bang ya. Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Karena kalau Al-Quran nggak akan mungkin salah, tapi kalau terjemahan kemungkinan salahnya pasti. Tapi kalau Al-Quran tidak akan mungkin salah, itu yang harus difahami dulu. Karena Al-Quran itu dengan berbahasa Arab diturunkannya melalui baginda dari kita Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Tetapi kalau terjemahannya kemungkinan salahnya ya, tapi kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Jadi akan dikatakan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyelisihi daripada kebenaran. Siapa? Orang-orang yang mengatakan sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu sama seperti posisi di Markus 12:29, hukum terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan sama tuh abangku. Betul kan? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sungguh siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan bukan pada tempatnya, Bang. Ya, yang harusnya Tuhan tempatkan Tuhan. Makanya Bang Rostrum saya selalu katakan yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Masalahnya adalah yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Jadi kalau ketika ada orang bertanya, kalau memang Allah Tuhanmu, wahai Bang Zuma, wahai Hanafi, wahai Bang Handi, wahai Felix, wahai teman-teman Muslim, kapan adanya? Di mana tempatnya? Seperti apa rupanya? Maka cukup kami dengan menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan Allah ada di ciptaannya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Bahkan bumi ketika turun Allah ke bumi, hancur bumi, tidak akan mungkin mampu dengan kebesarannya Allah. Karena Allah Maha Besar, bumi ciptaannya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Besar turun kepada ciptaan yang sangat kecil? Seperti itu Bang Rostum. Allah taala alam bisawab. Lanjut. Malam ini saya salah masuk room ini. 7273 baru ketemu ini. Tersinggung saya Bang Zuma. Ini Sebenarnya begini, saudara. Mengganggu. Saudara Rostrum. Anda pernah baca nggak di dalam kitab saudara? Ini kan Al-Quran kan mengatakan tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu menceritakan kemudian menurut Al-Quran, wahai Bani Israel, kan gitu. Wa qalal masihu ya Bani Israel. Perintahnya kemudian, seruannya kemudian kepada Bani Israel. Nah, Yesus kan juga kepada Bani Israel.
Di dalam Yohanes 20 nomor 17, apa kata Yesus? Jangan sentuh aku wahai Maria. Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh ucapan Yesus. Berarti Yesus bertuhan. Yohanes berapa itu? Dia katakan bahwasanya Yohanes 4 nomor 22. Aku dan pengikutku kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya, aku dan pengikutku menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kalian menyembah kepada Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu jelas itu. Berarti dengan kata lain, Yesus betul-betul mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu jelas itu, Markus 12:29. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran, itu tidak keliru. Memang Nabi Isa, dalam hal ini Nabi yang diutus kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, menyeru kepada Bani Israel supaya Bani Israel itu menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Bahkan iblis pun kan, apa kata Yesus kepada iblis? Hanya sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Lukas 4, Matius 4. Itu kan jelas. Tidak pernah Yesus sedikit pun mengatakan sembahlah aku. Sedangkan Kristen hari ini menyembah Yesus. Yesus memberikan teori, Yesus memberikan praktek, di mana Yesus kemudian bersungguh-sungguh, berdoa, sujud, memohon kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia sampai disebut orang soleh. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa. Mengasihi artinya mentaati Bapa. Dan bahwa aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Artinya Yesus memperhatikan kepada murid-muridnya, mencontohkan kepada murid-muridnya untuk taat hanya kepada Allah yang mengutusnya. Berarti benar Al-Quran ini. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Al-Quran mengajarkan, Nabi Isa mengajak muridnya Bani Israel menyembah kepada yang mengutusnya. Dan begitu juga di dalam Bible. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk mengasihi Bapa. Kasihilah Tuhanmu. Apa kasihi Tuhan itu? Baca dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Rupa-rupanya mengasihi Tuhan adalah melakukan dengan setia kewajibannya, mentaati apa yang diperintahkan, tuntunan, perintah, larangan. Itu yang harus dilakukan. Dengan setia, barulah disebut kasih. Berarti kami, makanya di Islam itu Bang, kami selalu memuliakan Yesus itu. Memuliakan Yesus itu. Kalau saudara Kristen mengatakan diludahin, ditampar, ditonjok, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, kami tidak terima. Kenapa mesti kami yang membela Yesus? Padahal kami bukan ngaku-ngaku pengikutnya. Ya karena kami tahu Yesus ini, yang Nabi ini, yang datang ke tengah Bani Israel membawa hikmat Injil kepada Bani Israel, itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Beliau adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Mustahil dia sama seperti yang diceritakan dan yang diinginkan oleh Kristen. Terkutuklah, dibunuhlah, ditamparlah. Itu tidak terjadi kepada Yesus. Saya kira begitu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Gimana Bang Rostrum? Udah paham? Iya, sangat paham. Seluruh karangan Yohanes ini terjawab di Al-Maidah 72-73 kesimpulan saya. Ya, di situ. Itu sih.
Dan di setiap gereja maupun di seminari, karangan Yohanes ini tidak pernah ada. Mungkin disobek dulu atau disimpan gitu mungkin. Ini perlu kita teliti supaya nggak mempermalukan kami gitu ya. Karena nggak pernah dibahas untuk Yohanes ini secara detail. Baik itu di gereja maupun di seminari. Itu. Oke, izin kita sapa Sakira. Assalamualaikum Bunda. Oh, Muslim. Apa yang disampaikan? Ya, Saudara Rostum, boleh nggak saya nanya satu hal, Bang? Boleh Bang. Menurut abangku ini, Yesus itu hakikatnya apa, Bang? Itu bro. Oh, dari yang saya pelajari sampai sekarang, saya menemukan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Itu Bang. Hakikatnya manusia berarti. Ya. Karena Ada nggak dia- dalil yang pernah saudara temukan di Bible yang menguatkan kalau hakikatnya dia manusia? manusia kan dilahirkan dari kandungan jelas manusia. Itu ada percampuran darah Maria sebagai manusia. Itu dulu. Iya. Tapi kalau dalil yang menguatkan hakikatnya sebagai manusia itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 2, Bang. Itu hakikat Yesus yang sesungguhnya. Abang lebih pendeta dari saya ini. Enggak juga. Saya belajar dari Bunda Rahma. Silakan. Aduh, Iya, iya. gerunda. Buka. Itu hakikat Yesus. Iya. Ini sambil saya Semangat buka Bang Rostrum bertanya. exercise ya. Jadi Oh, Pak Rostrum ini pendeta. Keren. dan ini ya dari seluruh kitab yang lain kitab karangan yang lain dari empat Bible karangan ini yang cuman tambahan itu hanya ada di Yohanes 20 itu pun satu ayat di 31. Yohanes 20:31 itu tambahan. Tidak ada itu di naskah kuno asli maupun di catatan buku karangan di Katolik juga nggak ada. Ini ditambahkan yang nomor 31. Tapi selain itu di seluruh Yohanes ini semuanya sama Bang Zuma. Ini malam ini nih saya buka satu-satu nih. Gara-gara itu tadi kepukul Al-Maidah 7273. Karena hubungannya dengan Yohanes semua. Maaf ya Bang, minta maaf Bang. Saya cuma nunjukin aja, mohon maaf. Iya. Ini sakit hatinya belum hilang ini. Maksudnya kan nggak ada memang di Bible itu tentang Tritunggal. Yang ada tentang masalah Tritunggal itu ada di Al-Maidah 73, itu yang saya kasih tahu. Itu Bang, maaf. Ya cukup detail sih. Islam ingin melengkapi dari pemahaman kekristenan sebelumnya yang muncul di abad ke-6 ya. Cukup ini berarti cukup akurat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baca Bang 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Apa? 1 Yohanes 3 Izin sebelum dijawab, saya tanya Denis, kamu Kristen Bang? Denis Lim, Kristen? Woi saudara. Mama, lanjut Bang Rostrum. Mama bisa panggil Bunda Rahma. 1 Yohanes 2 3 nomor 2. Oh, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa itu, Bang? Dalam keadaan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya Yesus itu sama seperti kita.
Kita ini manusia kan? Kita Ya. akan melihat Yesus sama seperti kita, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Berarti keadaannya sama seperti kita. Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya ya sama seperti kita. Kalau Yesus itu Tuhan, bahaya. Kita juga Tuhan berarti. Wah, ini Bang Zuma ini membuat pemikiran saya terguncang ini. Asyhadu. Bang Rostrum tahu nggak kalau Yesus itu bahasanya dengan bahasa yang semitik dengan bahasa Arab, Bang Rostrum? Orang Yahudinya itu. Nah, gimana? Iya, bahasa Ibrani itu bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Oh ya, kalau itu tahu. Kan Ini kalau nah, saya ibarat- makin lama di atas, ini nanti saya lepas jubah ini lama-lama ini. Kenapa? Iya, enggak gini loh abangku. Kalau abangku harus jujur yang namanya orang belajar secara akademisi ya disekolahkan gitu loh. Apalagi kalau bisa jadi pendeta gitu kan luar biasa. Kalau dia mau jujur, oh ya bahasanya itu harusnya bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab kan. Maka ketika dia harus serumpun dengan bahasa Arab, maka penterjemahkannya jangan pakai bahasa pagan Yunani. Betul tidak, Bangku? Iya. Jangan pakai bahasa Yunani. Kalau dia mau pakai bahasa dengan bahasa yang memang serumpun, maka menandakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kebudayaan dan bahasa mereka sendiri telah menggunakan frase anak Tuhan, bahkan kalimat Tuhan untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, diutus sebagai nabi. Gitu loh. Makanya banyak kalimat-kalimat posisi seperti ya. Ketika kita membaca 2 Korintus 4 ayat 4-nya tuh, nomor 4 ya. Jadi 2 Korintus 4 nomor 4-nya dikatakan setan pun itu bisa menjadi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibatalkan oleh ilah zaman ini kan gitu. Itu jadi Tuhan kalau nanti pakai bahasa pagan. Bahkan kalau cuman gara-gara sebutan anak, ini bahaya. Ya. Maka kalimat-kalimat ini harus diperhatikan. Mazmur 82:6 itu, aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Itu akan jadi banyak Tuhannya nanti. Nanti di Keluaran 7 nomor 1 berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, kalau bahasanya posisi itu. Ya, abangmu akan menjadi nabimu. Itu jangan diartikan bahwa posisi Musa itu Allah. Tidak bisa. Jadi harus menggunakan dengan bahasa semitik serumpun dengan bahasa Arab. Jangan digunakan bahasa pagan Yunani. Akhirnya anak Tuhan akhirnya jadi, ya jangan salahkan ketika berubah bahasa aslinya Yesus berubah jadi bahasa Theos gitu. Lanjut. Oke, silahkan mungkin yang lain dulu. Kalau saya tanya lagi nanti ini makin ketemplak ini saya. Saya masih ingin menenangkan pikiran dulu. Silahkan. Silakan Bang, apa kira-kira yang masih ingin dipertanyakan? Bukan itu kalau Pak Restro. Pak Restro, apa yang menyebabkan Anda terguncang ini imannya nih? Apa poinnya gitu loh yang disampaikan Bang Yoma sama Ustaz Hanafi? Ustaz Hanafi sama Bang Zuma cukup rinci tentang historical dari Isa, konsep Isa sebagai manusia kemudian bergeser menjadi disebut sebagai Bapa itu, kemudian Ustadz menyinggung juga di Al-Maidah 72, 73, itu yang membuat tergelitik saya agak terganggu malam ini dengan dua ini. Dan ini masih saya buka di depan mata saya di sebelah ini handphone saya. Masih saya baca berulang-ulang terus ini. Ini yang cukup mengganggu ya. Saya terganggu sekali dengan ini yang disampaikan. Itu Bang Andi. Terganggu ke hal positif apa ke hal negatif?
terganggunya ini kan membenturkan apa yang ada di 2 ayat di Al-Quran ini itu inline dengan buku karangan Yohanes. Isinya inline dan terwakili oleh dua ayat ini. Ini saya baru tahu malam ini, gitu. Berarti ini luar biasa ini. Untuk itu Bang Juma sama Ustaz Hanafi harus tanggung jawab. Bang Juma dulu, silakan tanggung jawab. Iya, Masya Allah. Jadi saya sebagai Muslim hanya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian membacakan dalil ini yang sampai kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta, padahal dia diajak kepada agama Islam. Sudah datang padanya agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Adalah mereka yang sudah datang kepadanya kebenaran, tetapi masih tetap menolak kebenaran. Maka itu adalah orang yang zalim. Maka Allah menyatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak mungkin kemudian memiliki kelemahan, maka Allah mustahil sama apalagi setara atau lebih rendah daripada makhluk. Nah ini yang ada kemudian terjadi kepada saudara-saudara kita Kristen. Dulu kalau orang Kristen itu masih tetap saja mengikuti ajaran dari Barat sebelum Nabi Muhammad itu datang, ya mungkin masih bisa kita katakan wajar. Karena mereka masih terkungkung oleh si jahat, sang pembinasa keji, sang nabi palsu yang datang kemudian kepada mereka. Tapi ketika datang Islam, apa yang dibenci dari Islam? Apa yang ditolak dari Islam? Ketika Islam menyeru Allahu Akbar, maka yang diserunya itu adalah pencipta yang maha besar. Maka otomatis yang kemudian mendengarkan ya Allah yang maha besar itu. Ketika orang-orang Kristen menyeru ya Yesus, mana ada Yesus dengar? Maka yang mendengarkan ketika orang-orang non-muslim menyeru kemudian kepada Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, ya Allah pencipta langit dan bumi yang maha mendengar, yang mendengarkan itu. Dan Allah tidak pilih kasih. Dalam kehidupan di dunia ini Allah tidak pilih kasih. Ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih oksigen. Oh ini si Fulan tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Oh ini si Fulan, mereka kelompok ini tidak menyembahku, malah menyembah kepada ciptaanku. Aku kasih mereka penyakit, aku kasih mereka miskin-miskin semua. Tidak. Makanya Al-Quran menerangkan Allah itu Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha memberi kepada yang kepada yang menyembahnya, kepada yang kufur kepadanya, kepada yang ingkar kepadanya, semuanya dikasih. Tapi kasih sayangnya itu hanya berlaku kepada umat muslim. Jadi kalau ada orang kemudian minta kepada Tuhannya selain daripada Allah, Allah kita yang mendengarkan, Tuhan kita yang mendengarkan. Allah kasih. Ini aku kasih sebagai hambaku, sebagai ciptaanku, aku kasih apa yang engkau butuhkan. Tetapi nanti pertanggungjawabannya itu di akhirat. Kau gunakan apa hidupmu ketika engkau di dunia? Kau manfaatkan apa ilmumu ketika engkau di dunia? Apakah Islam belum datang kepadamu? Apakah para apologet Islam tidak ada datang menyeruhmu?
Apakah tidak ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang mengabarkan jalan yang benar kepadamu? Kalau ada, berarti kamu jatuh dalam posisi manusia yang zalim. Apa yang kamu tidak suka terhadap umatnya Nabi Muhammad? Ibadahnya begitu disiplin, begitu teratur, mereka begitu kemudian adil di dalam hidup. Mereka kemudian begitu mengayomi kalian dalam hidup. Mereka mencintai kalian, menyayangi kalian, mengayomi kalian, melindungi kalian. Meskipun beda akidah, kalian diperbolehkan hidup berdampingan dengan mereka. Ibadah-ibadah mereka tidak mengganggumu, dan mereka pun tidak mengganggu ibadahmu. Apa yang kamu benci? Kamu lihat umat Islam itu, begitu ada takbir dikumandangkan, azan dikumandangkan, mereka berbondong-bondong, entah itu siang, entah itu malam, mereka tidak peduli, datang kepada rumah ibadah mereka. Apa kamu kira di tempat ibadah mereka itu ada foto Tuhannya? Apa kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada gambar Tuhannya? Apakah kamu kira di rumah ibadah mereka itu ada patung Tuhannya? Tak ada. Kamu datang ke masjid, kamu temukan bangunan yang berbentuk kotak, di dalamnya tidak ada gambar sembahan-sembahan mereka. Tapi kenapa mereka datang ke sana? Kenapa mereka enggak di rumahnya saja untuk sujud? Dikarenakan di masjid mereka merasa nyaman, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhannya, khusyuk berjamaah menyembah kepada Tuhannya. Tengok, kenapa kalian tidak mencontoh? Apa yang kurang? Mereka pada bulan suci Ramadan, anak-anak, orang remaja, orang dewasa, orang tua, mereka bersatu padu menjalankan puasa itu. Kompak mereka. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup pelajaran itu bagi kalian? Kenapa masih menolak Islam? Itulah yang Al-Quran katakan. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang diajak kepada Islam, disampaikan Islam itu begini, Islam itu begitu, tapi masih saja ditolak, maka mereka jatuh kepada kezaliman. Dan kalau mereka sudah zalim, apa kata Allah? Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Saya kira begitu Bang Handi dari saya untuk edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Silakan. Khusus ke usaha Napi lagi nih. Usaha Napi. Islam itu kan banyak aturan. Kenapa harus Islam, Ustaz? Ya, karena di Al-Quran itu panggilannya semuanya adalah pasti panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Aturan-aturan di Al-Quran itu selalu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Syariat-syariat yang ada pasti panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Bab puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, di situ kalimat-kalimat kalau syariat pasti itu larinya kepada yang namanya orang beriman. Jadi nggak ada yang namanya panggilnya orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu nggak ada aturan itu di Quran, makanya nggak terpanggil. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Nah, kalimat-kalimat aturan sosialnya pasti kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu untuk secara umum sosial. Wahai manusia, Ku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ketika kita saling mengenal, yang namanya kita ini adalah satu daripada nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa, maka tugas kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka ini terbukti bahwa kita ini tidak boleh memaksa mereka. Makanya kalimatnya bukan kalimat memaksa, justru karena kita cinta. Kita sampaikan kebenaran itu. Masalah nanti dia itu mendapatkan taufik dan hidayah terkadang dari teman-teman yang berdakwah. Bukan mereka tidak mau mengikuti saran kita. Terkadang karena gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Maka itulah para teman-teman apologet yang sedang berdakwah. Terus kita gali untuk bisa mengetahui bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalimatnya untuk hikmah, diawali dengan hikmah. Bahkan kita tahu teman-teman, sampai-sampai kalau nanti meyakinkan dari Bang Rostrum,
tadi saya ambil pertanyaan yang bagaimana tingkah laku pekerjaan sebelum Islam datang. Tentu kita tahu di bangsa Arab itu abangku bahwa penyembah yang namanya berhala itu sebelum